Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Fauzi dan Grace akan mempresentasikan tentang risk management and value creation enterprise risk management. Pertama akan dijelaskan oleh saya Fauzi, esensi enterprise risk management. Ada 3 tujuan esensi enterprise risk management. Yang pertama, pengintegrasian organisasi risiko, di mana unit manajemen risiko harus tersentralisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Chief Executive Officer atau CEO dan direksi, khususnya dalam hal penyusunan kebijakan untuk setiap aktivitas pengambilan risiko. Kedua, pengintegrasian strategi transfer risiko. Transfer risiko dalam pendekatan silo, tingkat transaksi atau individual tidak mempertimbangkan diversifikasi lindung nilai dan penjaminan menjadi berlebih. Pendekatan IRM menggunakan sudut pandang portofolio. Ketiga, pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis perusahaan. IRM mendukung keputusan dalam penetapan harga atau risk-based pricing, pengalokasian modal, capital allocation, dan keputusan bisnis lainnya. Selanjutnya, tujuan implementasi atau fungsi dari IRM, peningkatan efektivitas organisasi. IRM memungkinkan kombinasi berbagai fungsi agar bekerja lebih efisien dan terintegrasi. IRM juga mengkoordinasikan unit-unit risiko spesialis seperti unit manajemen risiko pasar, unit manajemen risiko kredit, dan unit manajemen risiko operasional dalam menangani berbagai risiko dengan memperhitungkan ketergantungan antar berbagai risiko tersebut. Pelaporan risiko. Salah satu persyaratan utama manajemen risiko adalah laporan risiko tepat waktu dan relevan bagi manajemen senior dan direksi. Selanjutnya, ada tujuan implementasi. Selanjutnya ada kinerja bisnis. Perusahaan yang telah mengadopsi pendekatan IRM mengalami perbaikan dalam kinerja bisnis. IRM mendukung pengambilan keputusan penting perusahaan seperti pengalokasian modal, pengembangan, dan penetapan harga produk, serta merger dan akuisisi. Perbaikan yang dirasakan mencakup penurunan kerugian, volatilitas pendapatan yang lebih rendah, dan peningkatan nilai pemegang saham. Perbaikan tersebut dihasilkan dari sudut pandang portofolio atas semua risiko, di antaranya pengelolaan hubungan antar risiko, modal, dan profitabilitas, serta merasionalisasikan strategi pengalihan risiko. Selanjutnya, manajemen modal. Modal merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki bank dalam menjamin terjaganya solvabilitas dan sebagai sumber daya finansial yang siap pakai untuk menyerap kerugian karena tidak membutuhkan pembayaran kembali. Modal bank dibagi menjadi dua kategori, yaitu regulatory capital dan economic capital. Regulatory capital adalah modal yang dipersyaratkan oleh regulator atau Bank Indonesia untuk dimiliki bank sesuai ketentuan Bank Indonesia dan merupakan bagian dari modal ekonomi. Regulatory capital yang dipersyaratkan Bank Indonesia tersebut, maka bank diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau CAR minimal 8% atau lebih besar. Selanjutnya, economic capital, modal yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bank. Alat pengukuran untuk melakukan pengendalian risiko. Modal ekonomi merupakan fungsi dari dua parameter, yaitu standar solvabilitas dan profil risiko. Perhitungan dilakukan dengan pendekatan bottom up. Proses utama yang dilakukan untuk menghitung modal ekonomi adalah sebagai berikut. Mengumpulkan setiap perubahan pada nilai perusahaan terkait dengan setiap perubahan risiko, menggabungkan setiap perubahan nilai tersebut dan memasukkan dampak dari diversifikasi, menghitung total modal ekonomi untuk distribusi gabungan tersebut pada target tingkat standar solvabilitas yang diharapkan, mendistribusikan modal ekonomi kepada setiap aktivitas berdasarkan jumlah risiko yang diperoleh
dari setiap aktivitas. Selanjutnya, keterkaitan risiko dan permodalan bank. Manajemen bank bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan modal sejalan dengan profil risiko dan pengendalian yang menyeluruh. Namun harus diingat bahwa peningkatan modal bukan merupakan satu-satunya pilihan atau opsi untuk mengatasi peningkatan risiko. Meskipun modal berperan untuk mengatasi kerugian yang tidak diantisipasi, namun modal bukan merupakan pengganti dari tidak cukupan pengendalian atau sistem manajemen risiko. Maka bank wajib membangun proses pengendalian internal atau manajemen risiko yang sehat. Selanjutnya, alokasi modal dan risk-based performance evaluation. Alokasi modal dilakukan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh unit manajemen risiko dan menjadi salah satu komponen dalam penilaian kinerja strategic business unit sesuai dengan profil risiko masing-masing strategic business unitnya. Sesuai batas risiko yang dapat diterima, bank melalui alokasi modal pada setiap strategic business unit, maka setiap aktivitas usaha yang dilaksanakan oleh SBU harus menghasilkan imbal hasil yang optimal sesuai risiko yang telah ditentukan. Selanjutnya, risk-based performance adalah perhitungan kinerja berdasarkan risiko yang diambil oleh masing-masing segmen bisnis, sehingga tolak ukur keberhasilan sebuah SBU akan disesuaikan dengan risiko yang diambil oleh SBU tersebut. Parameter yang dipakai dalam risk-based performance antara lain adalah ada EVA atau Economic Value Added, atau ada juga RDRAC, Return on Risk Adjusted Capital, atau pendekatan lain yang sesuai dengan kondisi bank. Data dan teknologi, manajemen data IRM. Data-data dalam IRM akan digunakan untuk beberapa tujuan antara lain pembuatan laporan pemantauan dan pengelolaan risiko. Untuk perhitungan risiko seperti perhitungan kecukupan penyediaan modal minimum, serta perhitungan ekonomi kapital. Dengan melaksanakan kegiatan manajemen data tersebut di atas, data-data yang dihasilkan tidak bersifat GIGO atau garbage in, garbage out. Namun data-data tersebut harus akurat dan memenuhi keperluan analisis lebih lanjut untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Kegiatan manajemen data mencakup dari pengumpulan, terus integritas dan pengujian, lalu penyimpanan, lalu pemeliharaan dan keamanan organisasi, dan pengambilan. Penggunaan teknologi tersebut harus didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Tampilan akhir atau front-end sistem informasi berupa IRM dashboard memberikan informasi terpadu untuk pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Dalam penerapan IRM, sistem informasi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penerapan basic IRM untuk tujuan analisis risiko berupa executive reporting, key risk indicator, loss out atau incident tracking, risk and control self-assessment, early warning indicator, risk mitigation, project tracking, IRM content management. Penerapan advanced IRM untuk tujuan analisis risiko berupa risk transfer, ekonomi kapital, skenario analysis, shareholder value management. Profil risiko. Profil risiko bank adalah gambaran mengenai risiko utama yang ada dalam aktivitas bank. Bank dalam menjalankan usaha mengandung berbagai macam risiko. Profil risiko merupakan ringkasan yang memberikan gambaran bagi manajemen risiko apa yang perlu mendapatkan perhatian. Bank Indonesia sendiri membuat kategori 8 risiko. Laporan profil risiko menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis bank atau inherent risk, termasuk sistem pengendalian risiko, risk control system untuk masing-masing jenis risikonya. Berikut
merupakan strategi pengendalian risiko. Selanjutnya ada risiko komposit. Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, peringkat risiko komposit pada saat bank melakukan penilaian profil risiko ditentukan dengan menggabungkan hasil penilaian exposure risiko yang melekat atau inherent pada aktivitas fungsional dan kecukupan kualitas pengendalian. Berikut merupakan hasil penelitian predikat risiko komposit dengan risiko inherennya. Risiko high composite risk. Tingkat komposit risiko yang tinggi menggambarkan bahwa sistem pengendalian risiko bank sangat lemah sehingga tidak dapat mengendalikan tingginya risiko inheren akibat berbagai sumber risiko bank internal maupun eksternal. Moderate composite risk. Risiko komposit moderate terjadi apabila bank memiliki risiko inheren modern dan sistem pengendalian risiko yang acceptable. Low composite risk. Risiko komposit yang rendah diindikasikan dengan risiko inheren yang rendah pula dengan kombinasi sistem pengendalian risiko yang acceptable atau strong. Pelaporan profil risiko. Bank menyusun pelaporan profil risiko sebagai salah satu upaya untuk mengelola risiko secara menyeluruh, di samping untuk memenuhi ketentuan regulator yang harus dilaporkan secara triwulan. Pelaporan profil risiko digunakan untuk kepentingan internal bank dengan frekuensi pelaporan disesuaikan dengan kebutuhan bank sehingga perubahan profil risiko dapat dideteksi lebih awal. Tujuan dari manajemen perusahaan adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham. Manajemen yang tidak mampu menciptakan nilai bagi pemegang saham akan diganti oleh manajemen baru atau ditinggalkan oleh investor sehingga harga saham turun. Agar nilai tercipta, manajemen harus mampu meningkatkan pertumbuhan usaha dan memperluas pangsa pasar. Manajemen risiko berperan penting dalam tujuan menciptakan nilai. Manajemen harus mampu mencari keseimbangan yang optimal antara meningkatkan pertumbuhan dan mengelola risiko dalam batas yang diinginkan. Value-based management. Value-based management merupakan suatu matriks untuk mengukur kinerja bank sesuai risiko yang diambil. Matriks yang sering digunakan adalah RDRAC atau Return on Risk Adjusted Capital dan EVA, Economic Value Added. Kedua matriks tersebut memerlukan nilai risk kapital yang dapat menggunakan regulatory capital atau ekonomi kapital. Selanjutnya, regulatory capital. Regulatory capital merupakan modal yang dihitung dari formula yang diberikan regulator. Basel II Pilar 1 memberikan formula perhitungan risk kapital untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Pilar 2 kapital. Selain modal yang dihitung pada pilar 1, Basel II, bank juga harus menentukan modal untuk menutup risiko pada pilar 2, seperti risiko suku bunga pada banking book, risiko konsentrasi, dan risiko lainnya sepanjang memungkinkan. Selanjutnya, ekonomi kapital. Modal ekonomis adalah modal untuk menutup risiko dengan menggunakan formula yang dibangun sendiri. Model yang diberikan regulator. Regulator sering dipandang tidak mencerminkan kondisi bank tertentu. Risiko kredit bank dapat menggunakan model struktural atau model reduced form. Risiko pasar, trading, bank dapat mengembangkan model lain selain value at risk, misalkan perhitungan expected shortfall yang dipandang lebih mencerminkan risiko pasar yang sebenarnya. Risiko operasional, sebenarnya AMA sudah mengarah pada model internal masing-masing bank.
yang harus disetujui oleh regulator. Selanjutnya, total bank wide risk capital. Setelah modal yang diperlukan untuk menutup semua risiko, baik modal pada pilar 1 maupun pilar 2, maka dapat ditentukan keseluruhan risk capital yang diperlukan bank. Setelah total risk capital ditentukan, maka perhitungan RDRAC dan EVA dapat dilakukan. Secara umum, bank menyebut RAPM dengan RARDC, risk adjusted return on capital, yang sebenarnya hal ini kurang tepat. Rumus yang digunakan adalah laba dibagi dengan risk capital. Secara tradisional, ROE dihitung dengan membagi laba dengan modal buku atau book capital, yang dalam perhitungan RAPM digunakan risk capital. Jadi, yang disesuaikan adalah modal dari book capital menjadi risk capital, bukan return atau laba. Istilah yang lebih tepat adalah RDRAC, Return on Risk Adjusted Capital. Risk Adjusted Performance Measurement, RAPM, dapat dihitung dengan menggunakan formula RDRAC atau EVA, Economic Value Added, sebagai berikut. Economic Value Added atau EVA dapat dihitung dengan formula di mana EVA sama dengan NOPAT atau Net Operating Profit After Tax dikurangi dengan K itu biaya modal yang dinyatakan dengan weighted average cost of capital. Pada bisnis bank tidak lazim menggunakan NOPAT karena bahan baku bank sudah mengandung unsur bunga. Untuk perhitungan pada bank, maka digunakan laba bersih sesudah pajak sebagai pengganti NOPAT. Dan untuk biaya modal digunakan cost of equity sebagai pengganti WACC, di mana untuk menghitung cost of equity dapat ditentukan dengan formula CAPM. Agar menciptakan nilai tambah, nilai EVA harus positif. Dengan nilai RDRAC atau EVA, bank dapat menunjukkan unit bisnis yang paling memberikan nilai tambah bagi bank. Selain itu, apabila ditelusuri lebih jauh, bank juga dapat mengidentifikasi produk atau jasa mana yang memberikan nilai tambah bagi bank. Selanjutnya, bank juga dapat merinci daerah mana yang sebenarnya memberikan nilai tambah paling besar bagi bank. Dengan data ini, bank dapat mengarahkan strategi untuk mempercepat pertumbuhan bisnis atau produk yang paling memberikan nilai tambah bagi bank. Dengan demikian, terlihat bahwa manajemen risiko berperan sangat penting untuk mengarahkan bank melaksanakan strategi yang terarah untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace. Oke, selanjutnya mengenai Enterprise Risk Management. Level 1. Peran manajemen risiko dalam nilai perusahaan. Tujuan pokok dari perusahaan termasuk bank adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham. Berbagai ukuran kinerja operasional bank yang banyak digunakan bank seperti perolehan laba bersih, pertumbuhan aktiva, return on asset, return on equity, secara keseluruhan belum mempertimbangkan risiko yang dihadapi atas produk atau transaksi bank. Sebagai contoh, laba bersih pada perkiraan rugi laba belum memperhitungkan biaya modal yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi bank, paling tidak diperlukan 4 komponen utama yang harus dikelola bank, yaitu 1. Meningkatkan inovasi produk dan jasa bank, seperti misalnya fitur electronic banking delivery channels, untuk menangkap segmen pasar yang belum tergarap, atau memperluas pasar yang sudah ada. Kedua, tersedia kebijakan dan prosedur yang lengkap dan benar, untuk dijadikan koridor prudensial sebagai
kelompok bisnis, serta memasukkan seluruh jajaran mematuhi patuhan pada aturan yang berlaku, dan pengendalian internal untuk menemukan secara tepat pelanggaran ketentuan. Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi bank, paling tidak diperlukan 4 komponen utama yang harus dikelola bank, yaitu kelompok pemasaran yang agresif untuk meningkatkan penjualan dan market share, baik dengan membuka pasar baru atau intensifikasi pasar yang sudah ada. Kedua, sistem manajemen SDM yang handal dan bersaing untuk memastikan kecukupan jumlah serta kualitas SDM yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi aktivitas perbankan, memiliki sistem jenjang karir yang jelas dan sistem remunerasi yang bersaing. Selain itu, melengkapi infrastruktur, terutama manajemen data sistem informasi manajemen. Manajemen risiko merupakan bagian dari strategi keseluruhan bank dan dalam mencapai tujuan. Dari uraian tentang 4 komponen utama yang harus dikelola bank, dapat dilihat sinergi yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu unit bisnis ada di garda depan, unit risk management merupakan pertahanan lapis kedua, penilaian internal merupakan pertahanan lapis ketiga. Strategi operasional bank juga dapat dilihat dari upaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pencapaian market share, meningkatkan efisiensi operasional perbankan, dan implementasi risk management yang berorientasi bisnis. Upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis termasuk inovasi pada berbagai segmen, jenis produk, dan jasa sesuai rencana kerja. Efisiensi menyangkut upaya menurunkan biaya operasional. Bank memerlukan biaya antara lain biaya bunga dan biaya overhead. Biaya bunga yang dibayarkan bank kepada para nasabah atau kreditur sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pasar. Biaya overhead umumnya berupa biaya administrasi dan umum, dapat dikendalikan oleh bank. Berdasarkan hal itu, maka bank harus mencapai berbagai alternatif untuk mengendalikan atau meningkatkan efisiensi biaya overhead agar bank dapat beroperasi secara efisien untuk berkompetisi di pasar. Tujuan meningkatkan pertumbuhan bisnis, meningkatkan efisiensi dan pengelolaan risiko seringkali tidak sejalan. Sebagai contoh, agar volume kredit lebih cepat tumbuh, maka proses kredit harus dipercepat. Atau standar prudensial pemberian kredit dilonggarkan, sehingga hal ini cenderung meningkatkan risiko kredit. Apabila jumlah analisis kredit ditambah, maka biaya proses pemberian kredit menjadi lebih mahal dan efisiensi menurun. Sebaliknya, apabila bank terlalu prudent dalam proses kredit, maka proses kredit cenderung menjadi lama dan nasabah dapat berpindah ke bank lain, sehingga target pertumbuhan bisnis terganggu. Untuk mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis operasional dan manajemen risiko. Bank perlu mempunyai unit bisnis yang berorientasi risiko dan mempunyai unit manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Pengelolaan risiko penting agar bank tidak terperangkap pada berbagai bisnis yang secara teoritis atau secara historis dapat memberikan keuntungan atau margin yang tinggi namun risiko terkait juga tinggi. Bank seringkali tidak menyadari bahwa keuntungan besar yang diperoleh di masa lampau memiliki risiko yang tinggi, namun secara kebetulan kondisi yang terjadi di pasar sesuai dengan yang diharapkan bank, sehingga risiko tersebut tidak menjadi kenyataan. Profil risiko bank adalah gambar mengenai risiko utama yang ada dalam aktivitas bank. Bank dalam menjalankan usaha mengandung berbagai macam risiko. Profil risiko merupakan ringkasan yang memberikan gambaran bagi manajemen risiko apa yang perlu mendapatkan perhatian. Bank Indonesia membuat kategori risiko terdiri dari risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, strategik, reputasi, dan hukum. Profil risiko bank. Pada tahun 2011, Bank Indonesia memperkenalkan metode baru penilaian tingkat kesehatan bank melalui PBI 13/1/PBI/2011 dan SEBI 13/24/DPNP, di mana penilaian didasarkan pada 4 hal, yaitu profil risiko, pelaksanaan GCG, kualitas earning, penilaian permodalan. Ketentuan ini menggabungkan PBI mengenai profil risiko dengan PBI mengenai kesehatan bank, sehingga nantinya bank hanya perlu membuat satu laporan yang mencakup profil risiko dan kesehatan bank. Profil risiko diukur dengan mengidentifikasi terlebih dahulu risiko inheren pada berbagai aktivitas risiko atau risiko yang melekat pada aktivitas bank.
dan penilaian kualitas pengendalian serta rencana perbaikan kualitas pengendalian. Risiko inheren diukur dengan melakukan estimasi mengenai probabilitas terjadinya risk event, estimasi dampak kerugian yang ditimbulkan risk event. Risiko komposit adalah gabungan antara probabilitas dan dampak kerugian atau risk severity. Kualitas pengendalian atas penerapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan menilai tata kelola risiko, kecukupan kerangka manajemen risiko, penilaian terhadap kecukupan sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen. Kecukupan sistem pengendalian risiko. Value-based management merupakan matriks untuk mengukur kinerja bank sesuai risiko yang diambil. Matriks yang sering digunakan adalah return on risk adjusted capital dan economic value added. Kedua matriks tersebut merupakan nilai risk capital yang dapat menggunakan regulatory capital ataupun economic capital. Konsep dasar dari FBM adalah bahwa unit kerja dalam melakukan bisnis mengandung risiko. Semakin besar risiko, maka semakin besar modal yang diperlukan untuk menutup risiko. Apabila modal yang dibutuhkan semakin besar, maka unit kerja tersebut memerlukan penghasilan yang lebih besar agar dapat maksimal RORAC atau EVA yang sesuai dengan harapan pemegang saham. RORAC yang lebih besar dari hurdle rate atau EVA yang positif. Dalam menghasilkan FBM, bank memerlukan kombinasi dari strategi bisnis yang baik dan pengenalan risiko yang prudent sehingga menghasilkan perusahaan bank yang sustainable. REM dan Value-Based Strategic Planning. Dengan nilai RORAC atau EVA, bank dapat menunjukkan unit bisnis yang paling memberikan nilai tambah, produk jasa yang memberikan nilai tambah, dan daerah memberikan nilai tambah yang besar bagi bank. Dengan data tersebut, bank dapat mengarahkan strategi untuk mempercepat pertumbuhan bisnis atau produk yang paling memberikan nilai tambah bagi bank. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.